dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayahanda, adakah filosofi dari Batak? Wah, sangat banyak sekali ya. Tapi untuk Batak ini saya kira langsung saja ya. Kita dengar penyampaian dan penjelasan dari tokoh Batak. Beliau adalah seorang pendeta ya, dari gereja HKBP. Kawan baik saya, pendeta Patar Napitupulu. Dalam kultur kebatakan terdapat banyak sekali peribahasa atau umpasa tentang kebersamaan. Tapi paling tidak saya katakan 3 saja. Yang pertama, saya tubuh doraktos, saya gabedo rumah. Bersama-sama kita mencapai tujuan, bersama-sama kita membangun rumah. Artinya kebersamaan itu dan kerjasama itu menjadi alat terbaik untuk mencapai tujuan. Yang kedua, saya dong do panarah, saya dong do pangulahon. Bersama-sama kita berpikir, bersama-sama kita bertindak. Maksudnya kebersamaan dan kerjasama itu membantu kita untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dan yang ketiga, horas ni holong, horas ni hita. Sehatnya kasih, sehatnya kita. Jadi kerjasama itu juga, kebersamaan itu membuat kita sehat dan juga bahagia. Jadi umpasa Batak yang saya sampaikan itu sangat-sangat mengedepankan kebersamaan, karena kebersamaan itu adalah alat untuk mencapai tujuan, untuk mencapai hasil yang lebih baik, bahkan untuk kesehatan kita dan juga kebahagiaan kita. Wah, ternyata banyak sekali. Beliau memborong sekaligus ada 3 local wisdom, ada falsafah. Tapi saya tertarik dengan yang kedua apa yang ketiga tadi ya, sai marsi rupan roha, marsi tangyanan, yang kira-kira artinya sehati, sepikir, sehingga kita bisa sejalan dalam hidup bersama ini. Ini penting sekali ya. Dalam kehidupan sesuatu bangsa seperti bangsa Indonesia, perlu sehati dan sepikiran. Yang tiada lain, kita punya cita-cita nasional yang sama sebagai bangsa Indonesia, yang telah ya ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia yang merdeka, maju, berdaulat, adil dan makmur. Sebagai Muslim, kita punya cita-cita yang sama. Tiada lain adalah bagaimana meraih hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, dan juga terselamatkan dari siksa neraka. Hidup berkeluarga itu perlu sepikiran, sehati. Dengan demikianlah kita bisa sejalan. Bisa sejalan dan setindakan. Kalau tidak sama visi dan tujuan, maka dalam kehidupan bersama kita akan menempuh jalan kita masing-masing. Itulah pesan dari pepatah local wisdom dari tanah Batak ini, yang itu juga beririsan dengan ajaran Islam ya. Ya. Apa kira-kira ayat Al-Quran atau hadis ya? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sehingga semua kembali kepada kejujuran. Apabila kejujuran dan atau kebenaran itu terlaksana, maka jalannya akan mudah dan membawa hasil kebaikan dalam semua hal, mau kehidupan bermasyarakat atau kehidupan dalam rumah tangga. Artinya kita satu tujuan karena dengan kebenaran. Dalam hadis tadi itu ditekankan kata as-sidqu, adalah kamu berada dalam kebenaran, tapi sekaligus mengandung arti kejujuran.
Yang tadi dilanjutkan, fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Bahwa kebaikan, kejujuran, kebenaran akan membawa kepada albir, juga mengandung arti kebaikan dan kebenaran. Itulah yang akan membawa kita kepada surga. Maka dalam hidup ini, terutama dalam kehidupan bersama, berkelompok, bermasyarakat, termasuk berkeluarga, kita perlu memiliki visi yang sama. Hal itulah yang akan bawa kita menjalankan misi yang sama. Kalau sampai ada perbedaan visi, tujuan, maka jalannya akan bermacam-macam. Dan itu adalah kekacauan. Baik dalam rumah tangga akan timbul kericuhan, maupun dalam kehidupan masyarakat akan muncul pula ya perbedaan pendapat yang membawa kepada kegaduhan. Ya, Prof. Dalam konteks kita hidup bermasyarakat, interaksi sosial itu dipandang ke sesuatu yang harus untuk mencapai sehati dan sepikiran dengan tujuan yang sama. Tentu harus dibarengi oleh kelompok itu ada saling pengertian, bukan salah pengertian. Bisa sepikir, sehati untuk mencapai tujuan bersama. Iya, bukan salah pengertian, tapi saling pengertian. Karena sudah sama visi, sama tujuan, maka akan lahir ya, suatu sikap, pandangan yang saling memahami, saling pengertian. Dipersembahkan oleh Ya, materi yang kali ini menurut saya sangat penting gitu. Pun tidak dalam kelompok saja, tapi dalam diri kita pribadi. Ketika hati, pikiran kita tidak selaras, maka tentunya tindakan kita tidak akan baik seperti itu ya Anda. Jadi tidak hanya kelompok, dari diri kita sendiri itu penting untuk menyelaraskan hati, pikiran, dan tindakan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bunda juga, ketika itu selaras, maka kita akan menjadi pribadi yang jujur gitu, berintegritas dalam melakukan sesuatu. Jika selaras apa yang ada di dalam diri kita. Nah, dalam diri kita saja penting, apalagi di dalam kelompok seperti itu. Jadi menurut saya kita bangun dulu dalam diri pribadi kita, maka ketika setiap orang memiliki pribadi yang berintegritas, yang jujur, maka insya Allah kelompok-kelompok itu pasti akan bersatu dengan baik, selaras hatinya, selaras tindakan dan pikirannya bersama-sama. Wah, ini menarik dan penting ya. Ternyata sehati, sepikiran itu tidak hanya antar 2, 3, 4 atau banyak orang, tapi juga perlu dilakukan oleh seseorang dalam dirinya sendiri. Dan ini relevan ya. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 kecenderungan. Kecenderungan yang mengarah kepada kebaikan itu hidayah. Baik berdasarkan pikiran, akal pikiran, kekuatan indrawi, kekuatan naluriah, itu mendorong manusia kepada hidayah, kepada kebaikan. Namun dalam diri manusia, Allah ciptakan juga hawa nafsu. Al-hawa, hawa nafsu yang selain bisa membawa kepada kebaikan jika disalurkan secara benar, tapi juga acap kali mendorong dan membawa kepada keburukan. Inilah manusia yang istilah ilmiahnya dalam psikologi mengalami masalah ambivalensi diri. Manusia memiliki the problem of self-ambivalence. Maka kita manusia ini dituntut untuk bisa mengatasi ambivalensi diri ini. 2 kecenderungan ke arah kebaikan dan ke arah keburukan agar kita memenangkan kecenderungan kepada kebaikan. Maka dalam diri manusia harus ada harmoni antara hati dan pikiran dan juga dengan hawa nafsu. Jangan sampai manusia didikte oleh hawa nafsu sehingga pikiran dan hatinya tenggelam
tertutup, dan akhirnya tidak cocok antara hati dan pikiran. Maka Al-Quran atau Al-Hadis itu, ya hadis khususnya, Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya ya mengatakan, jika ada sesuatu yang perlu kamu ketahui, sal domirak, Ya, tanyakan kepada hati nurani. tanyakanlah kepada hati nurani. Karena hati nurani ini insya Allah membisikkan kebenaran, Ya. membisikkan kebaikan. Ketika kita dalam kebimbangan, sal domirak. Ada hadis lain berbunyi, istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Karena hati nurani ini senantiasa mendorong kepada kebenaran. Berbeda dengan hawa nafsu. Begitu kita menghadapi sesuatu, dorongan hawa nafsu kadangkala tak terkendalikan. Apalagi mengarah kepada keburukan. Maka terjadilah pelanggaran. Terjadilah kemungkaran dan kemaksiatan. Karena manusia tidak berdaya tahan ya untuk mengatasi dorongan hawa nafsunya, datanglah tadi perintah ilahi lewat rasulnya. Istafti qalbak. Tanyakanlah kepada hati nuranimu. Sal domirak. Inilah implikasi dari falsafah Batak ini, harus sehati dan sepikiran. Ya, itu yang bahwa kita akan sejalan dalam tindakan. Kalau hati dan pikiran berbeda karena ada godaan hawa nafsu, maka kita akan salah jalan. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sweet and I am a 12th grader. Today's life, we often see people are more focused on themselves, rarely work together, and often have different opinions. So how can the value of this local wisdom helps us as teenagers to create harmony in community? Thank you. Thank you Ananda Wit, santri kelas 12 ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah jika dalam kelompok ada perbedaan pendapat di antara kita, di antara kawan. Ustazah Atika Sagran kebetulan dari jurusan psikologi dan psikolog, apa jawaban jika terjadi hal demikian? Baik, pertama itu rata-rata ya, jika manusia itu mengikuti hawa nafsu, maka hanya dirinya yang akan dipentingkan. Cuman kita perlu melihat sebagai apa kita di bumi ini, yaitu sebagai khalifah yang menjaga bumi, kemudian kita juga adalah makhluk sosial. Jadi kedua hal itu tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan juga Ayanda. Makanya tidak boleh terlalu mementingkan diri sendiri karena itu. Karena jika bumi tidak bersama-sama dengan seluruh lingkungan, maka akan rusak. Jelasnya jangan tampilkan egoisme, keakuan dalam hidup bersama ya. Jangankan dalam lingkaran yang lebih luas seperti negara, bangsa, masyarakat. Dalam satu kelas di pesantren sering terjadi perbedaan pendapat di antara kawan, di antara anak-anak muda ya. Maka perlu untuk didamaikan dengan cara kita menahan ego untuk tidak menampilkan keakuan kita, karena kita sadar kita hidup bersama dan sebagai makhluk sosial. Saya ingin ada santri dari Filipina, Zarina. Can you answer this question? What do you do if there are different opinions among your friends? Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zarina Ibrahim. I'm currently in 10th grade and I'm from the Philippines. For me, if me and my friend were to have different opinions on something, it's no problem because everyone has different mindsets and everyone thinks differently. We can resolve this by reconciliating
if I were to have a problem, I would try to reconciliate with my friend and make things better between us. Thank you. Oke, thank you Ananda Zarina dari Filipina. Yang pada intinya jika terjadi perbedaan pendapat harus berusaha untuk berkompromi, mencari titik temu, mencari jalan tengah. Jadi falsafah dari Batak ini harus sehati dan sepikiran. Mungkin tidak harus dari awal, tapi kita berusaha untuk memiliki pikiran dan hati yang sama di tengah jalan. Apalagi jika terjadi perbedaan pendapat, maka ini sungguh merupakan jalan keluar ya. Adakah jalan keluar lain, langkah-langkah lain untuk menyatukan pikiran dan pendapat ini? Ya, dalam rangka kita menyelesaikan permasalahan dan pandangan yang berbeda. Tentu kita berkapasitas sebagai mediator, memediasi pihak dan para pihak. Dan posisi kita sebagai mediator, jangan sekali-kali condong dan berpihak ke salah satu pihak. Ya. Ini Ahmad Fakhri Syamsuddin, Ketua DPD PAN Sumbawa, mungkin mengalami pernah jadi anggota DPRD. Dalam sidang-sidang di DPRD sana itu ada perbedaan pendapat di antara fraksi yang ada. Maka harus berupaya untuk menengahi dan perlu adanya penengah. Perlu adanya moderator yang mendamaikan pikiran-pikiran yang berbeda, dan itu adalah prinsip Islam sebagai ummatan wasata ya. Iya, benar. Dan ada ayat Al-Quran tentang musyawarah. Ada santri yang bisa membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. Shadaqallahul azim. Iya, tepat ayat Al-Quran yang memerintahkan kita umat Islam untuk senantiasa bermusyawarah. Arti ayat sepenggal ayat yang dibacakan tadi. Dan terhadap urusan mereka senantiasa bermusyawarah. Maka terjadilah kompromi, kita bisa sejalan dan satu tindakan sebagai hasil dari musyawarah. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.